Oke, kasus berikutnya yaitu pintar namun kerjaan tidak jelas, nggak jelas. Jadi wongnya pinter gitu ya. Wongnya pinter nih nek kerja ke pindah-pindah kerja nih meng rono rene dan kadang malah kerjaan seutuhnya, maksudnya kerjaan yang benar-benar ada itu kadang mah nggak ada gitu. Tapi duit gitu, tapi punya uang. Nah uangnya dari mana ya? Karena dia pinter itu sebenarnya nyari uang itu cepet-cepet aja gitu. Cuma nggak ada, kadang nggak niatnya itu kurang besar. Nah ini yang dinamakan dengan pintar, namun kerjaan nggak jelas. Analisa sidik jari bakat dari Akila Kos ya. Nah di sini kita ada kata pintar di sini, pintar. Beberapa kasus yang terjadi karena terlalu banyak bakat. Jadi kasus yang saya temukan, kenapa kok dia itu kerjaannya itu nggak jelas, itu karena terlalu banyak bakat. Bakatnya banyak, pinter, ya udah, dia kan cepet bosan. Intinya cuma itu sebenarnya. Jadi kan karena dia belajar sesuatu cepet, karena pinter gitu ya, belajar sesuatu cepet, ya bosen gitu. Dan biasanya berada di sekitar sini 100 sampai 110. Jadi orang pinter itu sekitar segitu memang 100 sampai 110 itu orang pinter. Kenapa dia pinter? Karena dia saat dia ngomong orang selalu paham apa yang dia pikirkan. Nah orang yang di 120 130 ke atas itu biasanya kalau dia ngomong nggak ada yang paham. Kemudian orang menganggap dia adalah freak gitu, aneh. Kadang-kadang malah sedikit gila gitu. Sekilas dia adalah orang pintar dan memang pintar. Jadi ketika kita ketemu ngobrol sedikit gitu, oh ini anak pintar gitu, orang pintar. Dan memang pintar gitu, kita akui. Dan dia nyari duitnya nggak susah-susah amat untuk hidup biasa aja gitu. Maksudnya dia kerja dikit udah dapat apa gitu. Dia pintar-pintar mencari peluang juga karena memang bakatnya banyak. Namun untuk kerja tetap kemudian menghasilkan sesuatu yang benar-benar besar gitu, nggak mencari sesuap nasi gitu, tapi mencari setrek nasi gitu. Nah dia kadang kurang gitu. Bukannya nggak mau, cuma nggak pengen. Beda ya, nggak mau, nggak pengen. Bukan nggak bisa, tapi nggak pengen. Biasanya itu. Dan dia lebih memikirkan apa yang dia sukai aja. Sekilas dia adalah orang pintar dan memang pintar dan cenderung cepat bosan. Nah ini masalah terbesar itu sebenarnya di sini. Cepat bosenan. Masalah terbesar dari orang ini adalah konsisten di satu bidang. Jadi untuk konsisten bekerja di situ terus, kemudian menekuni satu hal itu memang susah banget. Karena cepat bosennya itu dan bosen sekali. Dan untuk konsentrasi biasanya tidak mengalami masalah karena dia anak pinter. Jadi konsentrasi ke sini untuk membuat sesuatu, mempelajari hal baru, dia itu nggak pernah punya masalah. Masalah terbesar satu, cepat bosan. Itu aja sebenarnya. Dan tidak bisa diatur. Dan tidak bisa diatur. Karena dia merasa pinter. Itu masalahnya di situ. Dan ini banyak banget, saya temukan itu banyak banget, banyak sekali. Banyak sekali ya, termasuk saya mungkin ya. Neng merasa pinter tok itu, merasa pinter. Nah asli neng nggak ngerti, tapi merasa pinter itu ya penting ya. Daripada nggak merasa pinter. Pintar namun kerjaan nggak jelas, oh udah. Tipe orang ini berpikir dengan logika dan sedikit menggunakan perasaan. Jadi biasanya orang banyak bakat itu berpikir itu dengan logikanya aja dan sedikit menggunakan perasaan. Maksudnya perasaan itu mesake iba gitu kadang dia nggak dapet. Saking pinternya. Orang pinter itu kan orang pinter yang kita anggap pinter itu biasanya karena logikanya lebih tinggi. Jadi kadang orang yang pinter menurut emosional
itu kan kita nggak nganggap orang pintar. Jadi yang pintar di sini itu adalah pintar secara logika dan akademis ya. Yang kita maksud pintar di sini bukan pintar di emosionalnya, maksudnya melerai sebuah perkelahian itu kan butuh kepintaran juga, dan itu nggak pernah terlihat. Atau soft skill ya namanya, soft skillnya. Kalau pintar di sini kan hard skill. Sehingga kadang memiliki cara-cara unik dalam menangani masalah sosial. Nah, kadang, ini hanya kadang-kadang ya, bukan cenderung 100%, mempermainkan orang lain. Jadi mempermainkan orang lain itu tidak berarti dia nggarapi bully itu enggak. Cuma kadang iseng-iseng aja, tapi nggak sampai ke bully. Tapi kadang ya juga iya. Jadi ini kan masalahnya masih terlalu melebar gitu. Perkiraan solusi. Nah, ini yang mungkin agak susah. Ini agak susah. Ya. Konsepnya dia harus menemukan sendiri solusinya. Jadi kita hanya memberikan stimulus lah. Ya angel tenan tuh. Ini angel nih. Angel benar-benar susah ini. Susah sekali. Karena apa? Dia harus menemukan sendiri solusinya. Kemudian kita hanya memberikan stimulus-stimulus saja. Kan benar-benar sabar. Stimulus itu apa? Rangsangan. Misalnya kita alihkan kemana dia. Kayak apa ya? Kayak ada bayi, malah anak kecil gitu kan, dia nangis karena pengen pegang apa, kemudian kita alihkan ke pegang apa gitu. Nah seperti itu. Tapi kan ya ini musuhnya nggak anak kecil, tapi anak besar, ini udah dewasa. Ini memang susah, ini butuh apa ya, kesabaran aja. Dan sampai saat ini juga saya belum menemukan cara yang lebih efektif. Saya sendiri juga gitu. Nah, ini paling susah dan ini tipe terbanyak yang saya temukan. Tipe ini itu cenderung jumawa. Jumawa itu merasa hebat. Ini yang susahnya kan di sini. Dan hal yang paling mudah adalah diketemukan dengan orang yang lebih hebat. Jadi sebenarnya untuk memberikan stimulus itu dipertemukan ke orang yang lebih hebat, itu lebih cepat gitu ya. Jadi biar tidak terlalu merasa pinter. Ketika PD-nya itu agak turun sedikit, dia akan memulai mempelajari sesuatu atau mulai untuk belajar sesuatu, mulai membuat oh ini berarti benar gitu. Dan memang seperti itu. Saya sendiri mengalami. Jadi memang harus diberikan oh ada yang lebih pintar, di atas langit ada langit gitu. Itu harus diberikan. Dan paling gampang adalah mempertemukan dia dengan orang yang lebih pintar. Itu lebih cepat. Jadi akan sulit memberikan masukan, sulit sekali untuk diberi masukan karena apalagi kita kenal gitu, kita nggak terlalu pintar, biasa aja. Saya sendiri itu kan tampangnya itu kan nggak begitu meyakinkan. Ya serah dipercaya. Percaya kabar blas. Otomatis ya susah gitu, memang ini susah susah. Kemudian hal yang bisa dilakukan dengan memberikan stimulus berupa logika tanpa harus merasa digurui. Nah ini kan lebih susah lagi karena kita paling nggak pintarnya 2 kali lipat dari dia gitu ya, karena kita menjadi guru yang dia itu merasa tidak digurui. Susah toh, tapi bisa lah, bisa, izin Allah bisa. Tentu saja ini sulit dilakukan, ya susah. Ini PR dari banyak orang dan memang sampai saat ini masih banyak masalah. Intinya kalau saya itu dipertemukan dengan orang yang lebih pintar aja gitu, kelihatannya itu langsung dapat gitu. Kalau masih sama-sama ya dia akan berusaha menyaingi. Perkiraan solusi. Kemudian kalau Anda adalah orang tuanya, langkah yang bisa dilakukan adalah mengurangi fasilitas yang diberikan agar dia mau berpikir dan merasa kurang. Nah, kalau dia mau berpikir dan merasa kurang, insya Allah nanti akan ada perubahan. Walaupun itu tidak langsung ke 180 derajat. Ada perubahan sedikit gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk analisa sidik jari bakat bisa dilakukan secara online atau offline di WhatsApp saja ya.
081391005464, kemudian harganya itu 100.000 per analisa. Di beberapa tempat berbeda-beda, tapi untuk yang online itu tetap di 100.000. Kemudian kita juga membuka kemitraan dan keakinan. Nah, untuk online itu mengirimkan hasil scan telapak tangan di ujung jari ini pakai scanner printer itu juga sudah bisa. Yang penting DPI-nya itu dot per inch apa ya namanya, resolusinya itu lebih besar dari 600 dpi gitu. Dan bisa dikirimkan ke WhatsApp langsung tapi dalam bentuk dokumen. Oke, kira-kira seperti itu untuk apa tadi judulnya ya, untuk ini ya, analisa sidik jari bakat. Semoga sukses selalu dan oke, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Oke, terima kasih.